Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman-teman sahabat petir, saya baru menemukan sebuah artikel yang saya lihat artikelnya ini luar biasa. Dari Bravo Ferens ya. Dia mengingatkan kita tentang koin Pi ya. Mungkin dia sudah memahami seperti apa koin Pi. Dia mengingatkan kita dan mengatakan kepada kita, hati-hati, jaringan Pi bukanlah kripto yang sederhana dibandingkan dengan yang lain. Berarti beliau favorit betul ini dengan yang namanya Pi Network ini. Pi sebenarnya adalah sistem pembayaran global dengan sangat sedikit koin yang beredar. Karena ada lebih kurang 90% pioner telah mengaktifkan blokir. Dalam arti kata, pemegang-pemegang koin Pi ini lebih banyak menyimpan dengan jangka panjang, hanya sedikit menggunakannya. Ya, jadi ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 6 bulan. Tapi rata-rata 90% dalam jangka panjang. Mungkin 50% digunakan, 50% disimpan selama 3 tahun. Pioner yang telah mengaktifkan blokir, maka dari itu disimpan untuk masa depannya. Jadi ini adalah bagian yang stabil. Artinya harganya tidak bisa naik turun secara acak seperti mata uang digital lainnya. Nah, jadi jangan anggap remeh dengan koin Pi. Jadi nggak ada konsensus yang murah-murah, nggak ada. Ini sekali keluar dia berharga, harganya tinggi dan berlaku untuk jangka panjang. Jadi nggak bisa main-main lagi. Ini bukan hanya cryptocurrency, tetapi jaringan yang pada akhirnya akan mengambil alih sistem pembayaran global miliaran orang. Jadi sudah jelas yang kita lihat di sini, koin Pi adalah alat pembayaran dunia ya. Di negara mana saja ke depan mudah-mudahan dapat berlaku. Jadi yang punya koin Pi dari awal memang sudah kita ingatkan, jangan dihambur-hamburkan, jangan diobral, jangan royal, banyaklah disimpan. Karena satu koin Pi tidak akan habis-habis dibelanjakan nantinya. Beruntunglah kita yang banyak aktif menyimpan koin Pi, kalaupun melakukan transaksi hanya menggunakan mungkin satu koin saja sebagai uji coba atau pelatihan. Jika Pi memiliki nilai rendah pada awalnya, ia akan jatuh ke tangan para miliarder. Biasanya yang akan buru-buru membeli paling banyak, dan ketika itu terjadi, mereka akan memblokir koinnya dan menyimpannya dengan rapi. Semuanya dan dinilainya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jadi menurut dia ya, koin Pi ini nanti harganya cukup tinggi dan tak terbayangkan gitu. Nah, rakyat biasa tidak akan bisa beli lagi dan akan kembali ke tempat biasanya sebagai seorang yang mengharap. Tim Webcore 30 PIOS System Operating Pi mengatakan bahwa nilai sebenarnya Pi ada di tangan masyarakat. Komunitas lebih dari 40 juta anggota belum pernah terlihat dalam sejarah blockchain dan cryptocurrency singkatnya. Bahkan sebelum kripto diluncurkan secara resmi, jika kita semua pionir memilih tanggung jawab untuk menentukan harga Pi, bukan kasus Nicholas Kokalis saja, karena banyak yang salah pikir. Jadi penentu nilai koin Pi ini adalah masyarakat penggali petir. Bukan hanya Nicholas seorang yang menentukan, tetapi ekosistem yang terbangun itulah yang menentukan harga Pi nantinya. Jadi orang mengatakan satu Pi sama dengan 314 dolar. Ada yang mengatakan satu Pi 314.159 dolar. Atau kurang untuk memulai dengan kebutuhan untuk meneliti koin yang stabil. Anda tidak dapat memiliki potongan yang stabil dan berpikir harganya akan naik dalam 1 atau 2 tahun. Karena harga koin Pi dia akan menetap, tidak naik dan tidak turun. Sebagai contoh, sudah bertahun-tahun bahwa pound sterling Inggris yang merupakan koin stabil. Jika Cina menciptakan seluruh bank blockchain senilai miliaran dolar hanya untuk menyimpan koin Pi, mereka sebagai cadangan, ini harus membuat kita berpikir. Dan menurutmu 314 atau kurang ketika Cina yang memiliki jumlah anak di bawah umur. Dan not terbesar mengatakan,
$314.159. Ini sementara di Cina. Jangan lupa, Cina juga kalau ini masih negara asal MBA Kokalis, salah satu pendiri Pay Network, Cheng Diofan. Di Amerika Serikat, negara Nicholas Kokalis berwawasan Pay Network, konsensus adalah $1 juta untuk satu koin Pi. Wah, ini luar biasa ini. Tidak ada apa-apanya selain ini, karena mereka terbiasa bermimpi besar, melihat itu menjadi sebuah kenyataan. Orang Afrika, Anda tidak perlu lagi berdoa agar harga naik. Anda diberi cek kosong untuk menulis apa saja yang Anda pikir. Seharusnya pantas Anda dapatkan oleh Pi setelah hampir tidak menambangnya beberapa tahun ini. Di tengah-tengah cemoohan, hinaan, stres, validasi akun, nomor untuk dikirim ke server di suatu tempat di dunia untuk autentifikasi, pengorbanan yang mengerikan untuk mendapatkan migas atau membeli ponsel Android untuk diri sendiri, dan lain-lain. Jadi mereka memberi Anda opsi untuk membayar diri sendiri, tetapi Anda mengatakan bahwa untuk semua ini Anda berhak. Jadi perlu diketahui bahwanya koin Pi ini diciptakan adalah untuk uang masa depan. Ya, jadi nilainya tidak terhingga, cukup tinggi karena harga nilai Pi tidak akan naik, tidak akan turun. Dia akan menetap harganya segitu. Jadi bayangkan, kalau kita buat konsensus harganya yang murah, nggak mungkin. Ya, karena koin Pi nggak akan cukup. Tapi kalau nilainya seperti yang dilakukan Cina, 314.159 per satu koin Pi, ya, $314.159 per satu koin Pi. Nah, ini nilai kemungkinannya bisa terjadi. Kenapa? Koin Pi harganya nggak akan naik dan nggak akan turun menurut sang penulis tersebut. Dan ini logika dan sedikit masuk di akal. Jadi saya berharap bagi teman-teman pemegang koin Pi tidaklah menghambur-hamburkan koin Pi-nya. Kenapa? Kalau ingin menggunakan koin Pi, gunakanlah seperlunya saja. Ya, jangan sampai ini masih mainnet tertutup. Kalau kita menghamburkan koin Pi kita, nanti pada saat mainnet terbuka bisa kena blokir. Kita dicurigain apakah telah menjual koin Pi kita dan lain sebagainya. Ya, kecuali sudah mainnet terbuka. Kalau sudah mainnet terbuka, apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai informasi, diingatkan kepada teman-teman semua, koin Pi itu nilainya pada saat open mainnet akan tinggi. Dan koin Pi ini tidak seperti kripto yang lain, akan naik dan akan turun. Koin Pi, begitu dia open mainnet, harganya akan tetap dan betul-betul fantastis. Demikian sekilas info yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.